Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada bab salatul khauf ya. Bab salat khauf ini nanti nampaknya banyak praktiknya ya. Ya, ada 4 model pelaksanaan salat khauf pada bab ini. Ya, tapi nanti yang satu bisa sama dengan yang sebelum atau sesudahnya ya. Jadi sehingga kesimpulannya nanti kita mendapati ada 3 model salat khauf dalam bab salat khauf di Kitabul Maram ini. Ya, kita masuk pada hadis pertama. Ini termasuk model pertama dalam pelaksanaan salat khauf. Ya, alhamdulillah, sebelum kita masuk pada hadis yang pertama ini, sedikit kita akan mengingat akan peristiwa salat khauf yang pertama kali dilaksanakan di masa Rasulullah SAW, bahwasanya salat khauf yang dilaksanakan di waktu asar di Hudaybiyah ketika itu menjadikan Khalid bin Walid masuk Islam ya. Jadi beliau Khalid bin Walid merencanakan akan menghabisi kaum muslimin di saat mereka melaksanakan sholat ya. Tapi informasi ini tidak disampaikan pada siapapun, hanya dirinya sendiri yang tahu. Nanti hanya akan menginstruksikan saja ya, apa yang akan dilakukan oleh pasukan-pasukannya. Nah, ternyata ketika asar tiba, Rasul sholatnya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Rasul ternyata melaksanakan sholat khauf ya. Jadi sehingga itu yang menjadikan Khalid bin Walid tidak hanya batal untuk melaksanakan penyerangan, tapi juga menjadikan dirinya kagum dan masuk Islamnya. Dia mengatakan bahwasanya ini tidak ada yang tahu terkait dengan rahasia yang akan aku sampaikan atau yang akan aku lakukan, tapi tampaknya Rasulullah tahu ya, apa yang akan terjadi. Ini kalau bukan karena Tuhan semesta alam yang memberitahukan, tidak mungkin. Disitulah kemudian kita mendapati Khalid bin Walid masuk Islam karenanya. Jadi kaum muslimin di saat itu mereka melaksanakan sholat khauf. Jadi artinya tidak semuanya dalam satu gerakan ketika mereka melaksanakan rukuk dan sujud ya. Jadi sehingga bisa menjaga di antara pasukan-pasukan yang mereka bertugas untuk melakukan penjagaan. Nah, di sini kita mendapati model yang pertama pada hadis Salih bin Khawat. Aman sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang seorang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa, pada hari dzatur riqa atau perang dzatur riqa, salatul khaufi, melaksanakan salat khauf di saat itu. Anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam safat ma'ah, bahwasanya satu kelompok di antara sahabat-sahabat Nabi safat ma'ah ya, membuat saf dan salat bersama Nabi. Wa ta'ifatan yujahil adu, dan satu kelompok lagi mereka bersiap-siap menghadapi musuh. Fasalla billadzina ma'ahu ruk'ah, kemudian yang bersama Rasulullah satu saf tadi salat bersama Nabi ruk'ah, 1 rakaat.
Thumma thabata qa'iman, kemudian Nabi tetap berdiri, wa atamu li anfusihim, dan mereka pasukan ini menyelesaikan sendiri-sendiri kekurangannya. Thumma insarafu, kemudian mereka bubar. Fasufu wijahal adu, dan mereka kemudian mengambil posisi kelompok yang kedua untuk menghadap ke arah musuh atau berjaga-jaga. Waja'atit taifatul ukhra, dan kelompok yang kedua menggantikan posisi kelompok yang pertama. Fasalla bihim raq'ah allati baqiyat, kemudian Nabi salat bersama mereka kelompok yang kedua ini allati baqiyat dengan rakaat yang tersisa. Tsumma thabata jalisan, kemudian Nabi duduk, wa atamu li anfusihim, dan pasukan yang kedua ini menyelesaikan kekurangannya masing-masing. Tsumma salama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Jadi kesimpulannya, pasukan yang pertama mendapatkan takbiratul ihramnya Nabi plus rakaat pertama Nabi. Adapun rakaat kedua mereka menambahkan sendiri-sendiri sampai mereka salam. Nah, kelompok yang kedua mendapatkan rakaat kedua Nabi. Untuk rakaat kedua mereka menambahkan sendiri-sendiri, dan mereka juga mendapatkan salamnya Nabi ya. Jadi ini sudah adil. Nah, yang pertama mendapatkan takbiratul ihram plus rakaat pertama, yang kedua mendapatkan rakaat kedua plus salam. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadzal Muslim, dan lafadznya dari Imam Muslim. Nah hadirin, mengapa tidak diutus saja imam yang lainnya gitu ya? Yang satu dengan Rasul, yang satu dengan sahabat yang lainnya. Nah, ini hadirin, dalam melaksanakan tugas mulia keimaman itu tidak seperti itu ya. Ya, jadi tetap kalau panglimanya adalah si fulan, maka sampai melaksanakan sholat khauf pun juga akan diimami oleh si fulan. Ya, jadi akan sama antara qaid panglimanya dengan imam dalam melaksanakan sholat khauf. Jadi komandonya satu. Ya, jadi tidak ada dua komando di sana. Jadi tetap akan satu, dan itu yang kemudian akan bisa memperkuat dan untuk bisa memastikan bahwasanya konsentrasi pasukan terfokus pada satu komando dan mereka tidak mengikuti komando-komando yang lainnya. Akan sangat berbahaya ketika ada komando-komando yang lainnya di sana. Jadi cukup dari satu ya. Nah hadirin, pada hadis yang pertama ini terbayang ya pelaksanaannya ya. Jadi imamnya tetap Rasulullah, dan mereka juga masing-masing melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasul pun juga demikian ya. Nah hadis Salih bin Khawat ini nanti juga bisa diadopsi dalam melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Artinya kalau ada mufaraqah pada pelaksanaan sholat khauf ini, maka juga bisa dilaksanakan mufaraqah pada sholat-sholat yang lainnya ya. Contoh, kalau seorang melaksanakan sholat maghrib dan isya ya, jadi ada musafir yang mereka mampir di masjid ya, ketika mampir di masjid ternyata sudah iqamah untuk pelaksanaan sholat isya, sedangkan mereka belum melaksanakan sholat maghrib ya. Apakah mereka melaksanakan isya bersama imam, atau mereka niat sholat maghrib bersama imam ya, jadi imam sholat isya tapi makmumnya niat sholat maghrib ya. Nah, ketika sudah 3 rakaat untuk makmumnya, di saat imam berdiri pada rakaat keempat, maka makmum yang tadi musafir ini yang belum melaksanakan sholat isya, maka dia langsung duduk tahiyat akhir ya. Ya, nah, berarti mereka niat mufaraqah, menyelesaikan sendiri. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka lebih dalam melaksanakan bilangan rakaat sholat. Imam sedang melaksanakan 4, sedangkan mereka hanya 3 ya. Nah, setelah makmum ini salam, makmum ini maksudnya yang musafir ya, yang tadi belum melaksanakan isya. Nah, kemudian mengikuti sholat isya bersama imam, apa yang mereka dapatkan dari imam. Ya mungkin ada yang masih mendapatkan rakaat akhir imam, atau mungkin bahkan ada yang tidak mendapatkannya ya. Jadi sehingga dia akan menambahkan kekurangannya. Nah, karena imamnya ini seorang mukim, tadi sholat isyanya 4 rakaat, sehingga makmum yang musafir ini ketika melaksanakan sholat isya itu tetap akan menambahkan kekurangannya sesuai dengan sholatnya imamnya. Jadi imam karena 4 rakaat, jadi kalau misalkan dia tinggal mendapatkan 1 rakaat atau bahkan mungkin tinggal mendapatkan tahiyatnya ya, maka dia akan menambahkan 4 rakaat kekurangannya kalau seandainya dia hanya mendapatkan tahiyatnya imam.
Ya, nah itu kemudian hadis ini bisa diadopsi sebagai dalil terkait dengan mufaraqah ya. Jadi seorang mufaraqah karena ada keperluan di situ dan dia tidak mungkin akan mengikuti seperti yang dilaksanakan oleh imam di saat sholat isya itu karena dia hanya butuh 3 rakaat. Jadi sehingga dia tetap tidak akan membalik waktu sholat ya. Jadi tetap maghrib dulu baru isya dia laksanakan. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada hadis yang kedua ini di antara fuqaha ada menyatakan ini seperti hadis yang pertama atau ini nanti seperti hadis yang keempat ya. Nah, kita akan baca dulu pada hadis yang kedua ini. Ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Najdin. Aku pernah perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wilayah Najd. Fawazaina al-adu dan kami menghadap ke arah musuh, fasakhafna bihim dan kami membuat shaf ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina. Kemudian Nabi berdiri dan salat bersama kami. Faqamat ta'ifatun ma'ah, kemudian sekelompok pasukan salat bersama Nabi. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu dan kelompok yang lainnya sedang bersiap-siap menghadapi musuh. Waraka bimam ma'ahu rak'atan, kemudian pasukan yang pertama yang bersama Nabi tadi melaksanakan sholat 1 rakaat wa sajada sajdatain dan 2 kali sujud. Tsumma sharafu, kemudian mereka bubar. Nah, di sini kita mendapati reaksinya mereka bubar artinya mereka tidak mendapatkan 1 rakaat lagi ya. Mereka tidak menambahkannya tapi mereka hanya 1 rakaat. Ya, maka anak ta'ifatil lati lam tusalli, mereka menggantikan posisi pasukan yang belum melaksanakan sholat. Faja'u faraka'a bihim rak'atan ya, kemudian mereka datang ya, maksudnya mereka bergabung bersama Nabi menggantikan posisi pasukan yang pertama tadi yang telah melaksanakan sholat. Wasajada sajdatain, mereka sujud 2 kali sujud. Tsumma salama, kemudian salam. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsi rak'ah. Nah, dijelaskan maka qama kullu wahidin minhum ya, masing-masing di antara mereka berdiri faraka'a li nafsi rak'ah dan mereka melaksanakan tambahannya atau kekurangannya 1 rakaat sendiri-sendiri. Wasajada sajdatain dan sujud 2 kali. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, nah pada hadis yang kedua ini, hadis Ibnu Umar ini dinyatakan ada kemiripan dengan yang pertama, hanya saja redaksinya yang berbeda ya. Nah, kalau sama dengan yang pertama, maka pelaksanaannya kita akan sama-sama praktikkan. Nah, jadi yang mau jadi relawan ya, menjadi imam, kemudian ada kelompok pertama untuk menjadi pasukan di kelompok pertama ya. Ada kelompok kedua, ya, nanti cukup 1 kelompok 2 orang cukupnya atau boleh 3. Ya, yang mau jadi kelompok pertama siapa? Ya, yang imam dulu boleh maju. Ya, yang siap jadi imam boleh maju. Ya, karena kadang-kadang ketika kita membahas begini, kalau tidak dipraktikkan ada yang sulit membayangkan seperti apa ya, gitu ya. Apalagi modelnya nanti berbeda-beda. Ya, yang siap jadi imam langsung maju. Ya, atau langsung rombongannya 7 orang maju. Ya, silakan. Ya, dibutuhkan 5 orang juga cukup ya. Ya, 5 orang ya, silakan. Ya, nanti dipandu ya. Dipandu ya. Ya, 1 2 3 4 5 ya. Nah, kelompok kedua silakan jadi ini pasukan kedua minggir dulu ya. Ya, mau di mana dulu yang 2? Yang 2 jadi pasukan kedua ya. Yang 2 minggir dulu ya, anggap saja yang 2 sedang, ini kelompok kedua ya, yang 2 sedang menghadapi musuh ya, jadi menghadap ke arah musuh ya. Jadi kira-kira musuhnya dari arah selatan ya. Nah, boleh ketika menghadap ke selatan siap-siap ya. Nah, ini dianggap kelompok yang pertama sedang salat bersama Rasulullah ya. Tidak perlu bacaan, gerakan-gerakan saja ya imam ya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam.
Imamnya ini silakan baca surah yang panjang ya. Jadi imamnya tidak boleh rukuk dulu. Nah, makmumnya sekarang menyelesaikan sendiri-sendiri. Ya, boleh rukuk sampai selesai sampai salam ya. Imamnya tetap seperti semula. Ya, jadi di pasukan yang pertama menyelesaikan kekurangannya masing-masing ya. Mereka juga tidak mengutus salah satu di antara mereka menjadi imam baru, tidak ada. Imamnya tetap Rasulullah ya. Oh, ini 2 rakaat. Ini ya. Ini karena dikosor ya. Ya, jadi mereka sedang safar. Ya. Ya, nah ini pasukan pertama sudah selesai sholat mengganti posisi pasukan kedua. Pasukan kedua masuk sof. Ya. Ya. Nah, sekarang imam sudah tahu ya bahwa saya pasukan kedua sudah masuk ya, dan bacaannya sudah diperkirakan ya. Ya, nah sekarang imam bisa rukuk dan melanjutkan sholat. Ya, makmumnya berdiri menambahkan 1 rakaat masing-masing. Ya, jadi imamnya tetap duduk ya, memperkirakan nanti makmum selesai sampai bacaan terakhir ya. Ya, nah ini dianggap makmum sudah selesai tahiyat ya. Ya, itu menjadi keputusan imam untuk memastikan makmum sudah menyelesaikannya. Ya, imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, siap ke Palestina ya. Ya, ini model yang pertama ya, seperti ini. Ya, dan ini tadi diikuti 2 hadis dari Shalih bin Khawan dengan Ibnu Umar ya, yang menjelaskan terkait dengan model pelaksanaan salat khauf dengan cara ini. Ya. Ya, jadi ini kita bisa perhatikan pelajarannya tidak hanya mufarokoh yang dibolehkan dalam keadaan tertentu, tapi juga makmum yang menyelesaikan kekurangannya itu tidak mengutus yang lainnya menjadi imam baru, tidak ya. Jadi masing-masing menyelesaikan kekurangannya sendiri-sendiri. Makanya dalam sholat tidak boleh ada 2 imamnya. Jadi kalau imam batal akan digantikan. Ya, tapi kalau imam sudah selesai berarti mereka menyelesaikan kekurangannya sendiri-sendiri, tidak boleh menyuruh salah satu di antara makmum yang masbuk untuk menjadi imam baru, tidak bisa ya. Jadi menyelesaikan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada nas yang menjelaskan terkait dengan orang yang masbuk kemudian dia memutus imam baru dari yang masbuk juga. Ya, jadi kalau imam sudah selesai maka tugas mereka menyelesaikan kekurangannya. Ya, seperti itu. Ya, syukron. Ya. Ya, kita masuk pada hadis yang ketiga. Ya, nah hadis ketiga ini unik ya pelaksanaannya. Ya, kenapa kita mendapati ada model yang berbeda-beda dalam melaksanakan salat khauf? Ya, nanti akan dikenali musuh kalau sama ya. Ya, jadi kalau sama terus modelnya kayak tadi, nanti musuh bisa tahu dan mereka juga bisa membaca situasi dan bagaimana caranya melakukan penyerangannya. Nah, yang kedua ini berbeda. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah menjelaskan kalau syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat khauf. Fasafna safain, kemudian kami membuat 2 saf. Jadi pasukan tadi langsung bergabung dengan Rasulullah 2 safnya. Ya, jadi tidak ada yang satu minggir, tidak. Jadi semua di saf pertama dan yang ada di saf kedua. Safun khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saf di belakang Rasul persis.
wal adu bainana wa bainal qiblah, dan musuh berada di antara kami dan kiblat. Jadi karena di Madinah kiblatnya menghadap ke arah selatan ya, jadi nampaknya musuh sudah bergerak ya dia, makanya disebut musuh berada di posisi bainana bainal qiblah, di antara kami dan kiblat gitu ya. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berna jami'an, Nabi bertakbir dan kita semuanya bertakbir. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an, kemudian Nabi rukuk dan kami semuanya juga rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an, kemudian Nabi mengangkat kepala beliau dari rukuk dan kami semua juga mengangkat kepala dari rukuk, maksudnya i'tidal. Tsumma hadara bisujud, kemudian sujud dilaksanakan. Wasaful ladzi yali wa huwa saful mu'akhkhar fi nafil adu. Ya, nah ketika sujud ini ternyata saf yang kedua tidak ikut sujud. Jadi yang sujud hanya saf yang pertama saja. Ya. Nah, setelah saf yang pertama ikut bersama Nabi berdiri, ya. Nah, setelah berdiri sempurna, baru saf yang kedua melaksanakan sujud. Jadi mereka intinya tidak boleh sujud bersama-sama ya. Jadi sujudnya bergantian. Kalau rukuknya tetap bisa bareng, tapi untuk sujudnya tidak. Jadi setelah berdiri sempurna untuk saf yang pertama, saf yang kedua baru melaksanakan sujud. Nah, setelah melaksanakan sujud berdiri sempurna. Ketika sudah berdiri sempurna, kemudian tsumma sajada wa sajada ma'u saful awal falamma qamu sajada saful tsani ya. Tsumma ta'akhkhara saful awal wa taqaddama saful tsani. Kemudian bergantian safnya. Jadi saf yang kedua maju, saf yang pertama mundur. Ya, enggak tabrakan, enggak kira-kira ya. Ya, insya Allah tidak tabrakan ya, karena yang belakang sudah memposisikan, yang depan mundur saja, nanti yang belakang menyesuaikan ya, insya Allah tidak tabrakan. Jadi bergantian saf ya. Wa fi akhiri tsumma salama Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an, Nabi salam dan kita semuanya salam bersama-sama. Rawahu Muslim, hadis dari Imam Muslim. Dari Abi Dawud dijelaskan, ini dari Abi Ayyash Ar-Razaki. Nah, ditambahkan dengan innaha kanat bi Usfan, itu ada di wilayah Usfan ya. Ya, terbayang ya, ini dua saf langsung bersama imam ya, salat seperti biasanya, tapi ketika rukuk, ketika sujud saf yang kedua tidak ikut ya. Ya, nah setelah menyelesaikan sujud semua berdiri lagi, nah, baru bergantian saf ya, menjadi maju mundur ya. Ya, dan nanti salam bersama-sama. Jadi intinya yang kedua ini tidak boleh sujud bareng-bareng, karena rata-rata musuh ketika menyerang itu di saat mereka bersujud ya. Ya. Nah, ini boleh diperhatikan lagi ini biar tergambar bagaimanakah model yang kedua. Ya. Yang tadi boleh kembali lagi atau nambah pasukan juga boleh ya. Ya, kalau nambah pasukan ini untuk bisa memastikan nanti ketika tukar tempat bagaimana, gitu. Yang satu maju, satu mundur. Ya, tafadhol. Imam sholat biasa saja. Ya, nanti yang menyelesaikan makmumnya. Ya. Jadi imam tidak ada bahasa tunggu menunggu ya. Ya, jadi imam seperti biasa sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya, shaf kedua tidak boleh ikut sujud, berdiri saja ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, shaf kedua sujud. Ya, nah sekarang ganti tempat. Setelah berdiri, shaf kedua maju, yang depan mundur. Ya, ya diusahakan tidak tabrakan ya. Nah, imam silakan dilanjutkan. Allahu Akbar.
Allahu liman hamidah. Shaf kedua tidak boleh sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Shaf kedua silakan sujud. Ya, imam sudah memperkirakan kalau shaf yang kedua sudah menyelesaikan tahiyatnya ya. Jadi sehingga imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tergambar ya. Insya Allah jelas untuk model yang kedua. Ya, ini nanti model yang ketiga. Sama dengan yang pertama, hanya 1 rakaat saja ya masing-masing. Nah, kita baca ini dari Imam Nasai min wajhin akhar an Jabir bin Abdullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atain, bahwasanya Nabi salat bersama satu kelompok di antara sahabat-sahabat Nabi 2 rakaat, tsumma salama kemudian salam. Tsumma shalla bi akhirina rak'atain tsumma salama, kemudian Nabi juga salat 2 rakaat dengan yang lainnya 2 rakaat dan kemudian salam. Wa mithluhu li Abi Dawud wa Abi Bakrah, demikian juga pada riwayat Abu Dawud dari Abi Bakrah. Jadi kalau untuk yang model ketiga ini ya salat 2 rakaat bersama kelompok yang pertama, ya kelompok yang kedua berjaga-jaga untuk menghadapi musuhnya. Ya nanti seperti itu ya, yang kedua akan salat bersama Nabi 2 rakaat. Iya. Iya, betul. Ya, jadi salat 2 kali. Imamnya salat 2 kali tapi makmumnya tetap sekali-sekali ya. Ya. Ya, kalau ini tidak perlu diperhatikan, sudah terbayang ya, karena memang dilaksanakan 2 gelombang. Ya. Ya, cukup ya, syukran. Maaf bayarannya Pak. Ya. Yang berikutnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi biha ula'i rak'ah wa biha ula'i rak'ah wa lam yanqudu. Nah, ini dalam hadis selanjutnya. Ini model yang keempat ya. Nabi sholat bersama satu kelompok 1 rakaat dengan kelompok yang lainnya 1 rakaat. Ya. Walam yaqdu, dan mereka tidak mengqadha sholat mereka. Rawah Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasai, dinyatakan sahih di sini oleh Imam Hibban. Ya. Nah, hadirin, ini terkait dengan sholat yang bisa dilaksanakan hanya 1 rakaat ya. Jadi artinya dalam situasi dan kondisi yang sangat mungkin genting gitu ya. Ya, maka sholatnya bisa dilaksanakan dengan 1 rakaat. Ya, jadi kita tidak pernah mendapati ada sholat dilaksanakan dengan 1 rakaat ya, meskipun bahasa qashar ya. Tapi kalau untuk sholat khauf ini bisa dilaksanakan dalam 1 rakaat ketika keadaannya tidak memungkinkan. Nah, ini diantara pasukan itu juga tidak selalu mereka berjamaah ya. Jadi kalau situasinya tidak mungkin, mereka juga bisa melaksanakan sendiri gitu ya. Ya, kalau tidak mungkin ya. Ya. Jadi kalau ternyata mereka berjamaah meskipun hanya 1 rakaat tidak mungkin ya, jadi sehingga mereka bisa melaksanakan sendiri, dan yang jelas jangan sampai mereka tidak melaksanakan sholat. Jadi meskipun 1 rakaat mereka tetap akan melaksanakannya ya. Nah, kalau situasinya seperti yang sekarang misalkan di Palestina ya, itu kalau ada kumpulan sedikit saja langsung rudal jatuh gitu ya. Nah, yang seperti itu pasti akan dihindari ya, jadi tidak ada pelaksanaan seperti itu ya, karena akan sangat berbahaya. Jadi sehingga mereka bisa melaksanakan nafsan-nafsan ya sendiri-sendiri. Ya, berikutnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi rak'atun ala ayyi wajhin kan. Ya, salat khauf itu hanya 1 rakaat apapun keadaan dan situasinya. Nah, ini dinyatakan hadis ini bi isnadi dhaif ya. Dalam isnadnya dinyatakan dhaif hadis ini. Ya, jadi sehingga hadis ini tentunya tidak mencerminkan hanya 1 rakaat ya. Jadi tadi bisa 2, bisa 1, tergantung situasi dan kondisi. Jadi 2 dipersilakan, 1 dipersilakan. Ya, yang jelas sholatnya tetap itu nanti kembali pada qashar ya. Jadi karena mereka dianggap musafir ya. Kenapa? Karena di masa Rasulullah perang itu tidak pernah ada di wilayah pemukimannya.
Ya, perang itu pasti ya menuju ke tempat atau ke medan perang di sana ya. Ya, jadi tidak ada korban-korban sipil di situ ya, karena memang tidak ada penyerangan di wilayah itu gitu ya. Nah, kecuali Khandaq, tapi Khandaq kan sudah diamankan dengan parit begitu ya. Ya, jadi penyerangan pada Madinah ketika perang Ahzab atau perang Khandaq ini, tapi tentunya tidak terjadi peperangan. Insya Allah kita sudah sama-sama mafhum terkait itu. Untuk perang-perang yang lainnya selalu berada di luar wilayah pemukimannya, baik Badar maupun Uhud atau perang-perang yang lainnya. Ya, wa anhu marfu'an, begitu juga pada hadis Ibnu Umar yang dijelaskan hadis ini marfu', laisa fi salatil khawfi sahun, dalam salat khauf tidak ada sahun, tidak ada sahwi. Ya, jadi kalau lupa tidak ada sahwi, tapi dinyatakan hadis ini akhrajat Daraqutni, dinyatakan bi isnadi dhaif, di sanadnya ada kedhaifannya, jadi sehingga ini tidak diberlakukan ya. Jadi tetap kalau seorang imam tadi salah ya, berarti tetap diingatkan oleh makmum dan ada sahwi di situ. Jadi sahwi akan berlaku kapan saja ya, ketika terjadi hal yang salah, lupa dan kemudian diingatkan oleh makmum. Nah, hadirin itu insya Allah terkait dengan bab sholat khauf ya. Jadi kesimpulannya kita mendapati ada 3 model sholat khauf ya yang dicontohkan di sini. Nah, apakah hanya seperti ini yang dilakukan? Tidak. Jadi kaum muslimin atau pasukan-pasukan dalam perang mereka boleh melaksanakan cara atau model sholat khauf yang lainnya. Ya, yang jelas di sini tadi kita mendapati ada bilangan rakaat, 2 rakaat atau 1 rakaat. Ya. Ya, ini insya Allah menurut terkait dengan sholat khauf, dan pelajarannya tadi tidak hanya untuk khauf ya, ternyata bisa diadopsi dalam melaksanakan sholat yang lainnya terkait dengan dalil mufaraqah, kita berpisah, kemudian dalil terkait dengan makmum yang menyelesaikan kekurangannya namun tidak mengutus imam baru gitu ya. Ya, jadi mereka menyelesaikannya sendiri-sendiri. Jadi insya Allah kita sampai di bab sholat khauf ini. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan seputar topik? Ya, berarti sudah mafhum semua insya Allah ya. Ya, silakan. Ya. Yang model kedua itu karena sangat menghormati waktu dan menghargai waktu, jadi walaupun dalam keadaan perang pada harus menjalani sholat. Dan katanya yang sudah kita tadi, andai kata kita sedang menjalankan sholat seperti itu, kebetulan musuh datang, apakah kita harus melakukan atau kita melanjutkan sholat? Oh ya, yang sudah terjadi musuh tidak datang. Kenapa? Karena sudah diperkirakan. Ya, jadi sholat dilaksanakan model apa? Ya, karena tadi informasinya sudah valid gitu ya. Oh, musuh sedang ada di wilayah ini. Makanya tadi untuk yang model kedua itu dipastikan musuh masih jauh, tapi mereka ada di antara kami dan kiblat. Nah, berarti mereka sudah beranjak dari Makkah gitu ya. Cuma masih jauh. Jadi sehingga mereka bisa melaksanakan dengan model kedua tadi. Ya, nah itu tadi berarti tidak asal sholat dilaksanakannya, tapi situasi dan kondisi juga tetap akan dipegang. Ya, jadi syariah itu akan bekerja dengan baik ya untuk bisa mendapatkan informasi yang valid. Ini posisi musuh ada di mana. Ya, nah, itu tadi terkait dengan situasi dan kondisi perang ya. Jadi yang sudah pernah terjadi di masa Rasulullah itu sesuai dengan apa yang diprediksikan ya. Ya, jadi kalau informasinya itu maka dilaksanakan seperti model yang pertama atau model kedua atau model ketiga. Ya, kenapa tidak ada model ketiga yang masing-masing hanya 1 rakaat? Berarti ini situasinya tidak memungkinkan. Ya, dan kita ingat hadirin, dalam perang sekalipun ternyata mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah gitu ya. Nah, itu yang mengingatkan kita kaum muslimin semuanya, jangan sampai ada yang mereka tidak dalam keadaan udzur ya, lantas mereka tidak sholat berjamaah. Jadi Rasul safar pun Rasul tetap berjamaah. Jadi rukhsah bagi muslim untuk tidak sholat berjamaah itu hanya karena sakit gitu ya, atau meninggal gitu ya. Ya, nah, kalau tidak sakit maka mereka tetap sholat berjamaah meskipun dalam safar, bahkan dalam perang sekalipun tetap melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ya. Kalau bacaannya
imam membaca dengan sir atau langsung disuarakan? Oh, ini kembali pada sholat siang atau malam. Nanti akan menyesuaikannya. Jadi kalau malam dan siang sama. Ya, jadi siang tidak jahar dan malam jahar. Ya, seperti itu insya Allah. Ya, silakan. Terkait dengan kenapa nggak dikodok sholatnya? Kemudian terkait dengan kondisi kekinian, perjalanan jauh macet di kendaraan umum itu nggak mungkin kita buat sholat dulu atau kemana lah berdiri di sana di kereta atau di busway, kita gimana dengan waktu sholat? Ya, ya. Ini kenapa tidak diqadha ya? Ya, jadi karena dalam melaksanakan sholat itu tidak ada qadha. Ya, jadi dilaksanakan tadi bisa jamak, qasar, takdim atau takhir kan begitu ya. Ya, jadi kalau asar berada di maghrib tentunya tidak terjadi. Ya, jadi tidak terjadi sholat fardu dilaksanakan melebihi waktunya ya. Jadi karena dispensasi atau rukhsahnya itu hanya di waktu selanjutnya saja. Zuhur, asar sampai asar bisa selesai ya. Ya, kalau maghrib sampai selesai isya sampai menjelang subuh bisa. Jadi sehingga tidak bisa isya dilaksanakan di waktu subuh, tidak bisa gitu ya, karena waktunya sudah terbatas. Jadi sehingga tidak ada istilah qadha dalam melaksanakan sholat fardu, dan kita memang tidak pernah mendapati ada satu nas pun yang menjelaskan terkait dengan qadha sholat untuk fardu ya. Yang ada adalah sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ya. Ya, jadi Rasul pernah melaksanakan sholat setelah sholat asar 2 rakaat. Kemudian Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, sholat apa tadi? Kata Rasul, oh itu duhur sebelumnya saya tidak sempat melaksanakannya, mungkin karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, dan ini sunnahnya ya, sehingga Rasul melaksanakan itu. Kemudian bertanya, Rasulullah, apakah kami juga akan begitu? Tidak. Ya, itu artinya Rasul tidak menganjurkan ya. Jadi yang sunnah meskipun di qadha ada penjelasan qadha di situ, tapi dianjurkan untuk tidak gampang dilakukan gitu ya. Tapi ternyata dilaksanakan berarti ada kebolehan di situ. Ya, ada kebolehan tetapi tidak dianjurkan ya. Tapi kalau untuk yang fardu tidak terjadi. Jadi tidak pernah ada contoh atau penjelasan terkait dengan fardu yang di qadha karena waktunya sudah fleksibel ya. Ya, jadi kalau zuhur dengan asar seperti itu dan waktunya insya Allah panjang ya. Nanti kalau tidak mungkin pelaksanaannya dengan 2 rakaat berarti tadi bisa dengan 1 rakaat ya. Itu juga bisa jadi solusi ketika misalkan kan ada penjara-penjara tertentu yang ketat sekali gitu ya. Jadi ternyata penduduk penjara tidak boleh sholat ya. Kalau tampak maka dia akan akan disiksa dan seterusnya ya. Ya, nah itu juga bisa disikapi dengan bijak ya. Mereka bisa cukup isyarat saja gitu ya, dan bisa dilaksanakan dengan 1 rakaat ya, karena kondisi dan situasi yang demikian. Nah kemudian kembali pada sholat yang berada di atas kendaraan ya. Kalau sholat fardu Rasul itu pasti turun dari kendaraan. Rasul tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan ya. Jadi Rasul pernah sholat di atas unta, itu adalah sholat sunnah. Kalau fardu Rasul pasti turun. Nah, bagaimanakah kita menyikapi dalam fikih kontemporer perkembangannya, karena ada kendaraan yang tidak ada di masa Rasulullah ya, tapi ada satu yaitu kapal gitu ya. Ya, nah ketika orang ada di kapal, di pesawat, di kereta, nah ini kan perkembangan yang dulunya tidak ada pesawat dan kereta ya. Jadi sehingga seorang boleh melaksanakan fardu di atas pesawat atau di atas keretanya. Tapi kalau untuk kendaraan yang lainnya mereka dianjurkan tadi mengagendakan untuk turun dari kendaraannya. Ya, zuhur dengan asarnya bisa dijamak, mau takdim atau mau takhir di situ. Ya, seorang ketika naik bus berarti diperkirakan nanti akan turun di mana. Ya, karena kalau misalkan 24 jam pun di atas bus misalkan, kan rata-rata juga berhenti ya. Ya, jadi sudah tahu jadwalnya nanti berhentinya di mana, sehingga seorang muslim akan melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan disesuaikan dengan jadwalnya. Jadi sehingga tidak ada pelaksanaan sholat di atas kendaraan kecuali di kendaraan yang tadi kita sebut kereta atau pesawat ya. Ya, jadi karena meskipun berhenti sejenak ya, berhentinya ya kan tidak mungkin penumpangnya turun gitu ya. Jadi berbeda dengan bus yang penumpangnya bisa turun makan ya. Kalau kereta kan tidak demikian. Jadi sehingga mereka bisa melaksanakan sholat di kereta.
Ya, tapi kalau untuk sholat sunnah, ya, nah ini berarti bebas saja ya, bebas saja. Kalau yang wajib maka itu yang akan diantisipasi. Jadi kalau ada di bus berarti untuk fardunya dipastikan seorang sholat ketika turun dari bus. Ya, nah bagaimanakah ketika di busway? Nah ini kan sudah bisa diperkirakan ya. Ya, perjalanannya dari mana ke mana, sehingga sebelum melakukan perjalanan memastikan agenda sholatnya. Karena Rasulullah ketika akan melakukan perjalanan memastikan sholatnya dahulu ya. Apakah sholatnya nanti akan di jamak takhir atau akan di jamak takdim di situ. Ya, jadi kalau Rasul berangkat sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, maka Rasul nanti akan melaksanakan sholat duhur dan asarnya di waktu asar. Ya. Tapi kalau Rasul qabla zawal, itu kalau qabla zawal ya. Kalau ba'da zawal, kalau setelah duhur maka Nabi melaksanakan jamak dahulu baru berangkat. Nah itu termasuk persiapan seorang ketika akan melakukan perjalanan ya. Kita pun juga begitu. Jadi yang keluar kantor habis asar dipastikan dia sudah sholat asar ya ketika mau jalan ya. Jadi nanti kalau seandainya terjadi macet yang panjang, insya Allah maghribnya aman karena dia bisa jamak dengan isyaknya gitu ya. Jangan sampai kemudian asarnya ini terlewatkan. Jadi pulang jam 16 gitu ya, tapi ternyata dia belum sholat asar. Nanti dia berharap nanti akan sholat asar di tempat tertentu ya. Ternyata macet parah dan dia belum sholat asar. Nah itu yang tidak disarankan bagi siapapun ketika melakukan perjalanan untuk sholat yang tidak bisa dijamak dengan yang selanjutnya, maka dia mesti diselesaikan dulu. Karena itu kita mendapati ada teori yang Rasul sampaikan bahwasanya berangkatnya itu sebelum duhur atau sesudahnya, sebelum maghrib atau sesudahnya. Jadi kenapa tidak ada istilah ba'dal asri, berangkat setelah asar ya? Ya kalau ba'dal asar itu dipastikan sebelum maghrib istilahnya. Kenapa? Dipastikan seorang sudah melaksanakan asar. Ya, jadi kalau dia berangkat sebelum maghrib, otomatis berarti sudah beres sholat sebelumnya ya. Yang belum adalah untuk maghrib dan isyaknya nanti. Jadi sehingga insya Allah sholat-sholatnya dilaksanakan aman. Ya, nah itu insya Allah terkait dengan sholat di atas kendaraan. Jadi kita boleh untuk yang sunnah kita bebas sekali, tapi kalau yang wajib dianjurkan turun kecuali di 3 kendaraan tadi ya, pesawat, kapal dan juga kereta api. Ya itu insya Allah. Ada lagi? Ya silakan. Kalau sholat ketiduran bangun, itu namanya sholat sunnah. Oh ya. Ya, jadi seorang terbangun ternyata sudah lewat waktunya ya, dia tetap akan harus sholat. Nah, ya, jadi sholat ketika dia bangun ya. Jadi tidak menunda lagi ya meskipun waktunya sudah lewat, karena seorang tidak mungkin akan meninggalkan sholatnya ya. Nah itu yang dilaksanakan bagi siapapun yang mereka tadi itu termasuk udur ya, udur karena dia tertidur gitu ya. Jadi sehingga dia baru bangun dan melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai seorang tidak melakukannya ya. Ya, ada orang yang mereka enggan melakukan karena dianggap sudah lewat ya. Ada juga yang tidak melakukan di kendaraan alasannya karena pakaiannya kotor gitu ya. Ya, jadi kalau melaksanakan sholat fardu berarti tidak ada alasan lewat gitu ya, dan juga tidak ada alasan kotor pakaiannya, mereka tetap akan melaksanakan. Ya itu insya Allah ya. Jadi terkait dengan seorang yang tadi tertidur ya, dan insya Allah dia rufi al-qalam, karena orang yang tidur termasuk yang rufi al-qalam ya, yang tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Ya itu insya Allah. Ya silakan. Larangan kita menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Padahal kasusnya katakan ada. Kita sudah telat. Nah, imam khawatir sudah selesai. Tapi nggak ada teman buat bikin jamaah lagi. Oh ya, itu kalau kita baru datang, jadi datang ini gelombang ketiga ya. Jadi ternyata gelombang pertama sudah selesai, ini masih tersisa mereka-mereka yang masbuk yang tadi bersama imam yang pertama. Ya, nah kalau kita datang kita bisa menjadikan mereka menjadikan salah satu di antara menjadi imamnya, yang tidak tadi yang bersama-sama. Jadi sama-sama masbuk dengan imam yang A, dengan A bersama-sama ya. Ya meskipun masuknya beda-beda ya, ini masuk 1, masuk 2, masuk 3 gitu ya. Ya, nah ketika mereka imam sudah selesai, imamnya selesai, berarti mereka menyelesaikan sendiri-sendiri. Jadi orang masbuk dijadikan imam tadi ketika memang yang menjadikannya ini ya baru datang ya, baru datang menemui di antara mereka ada orang yang sholat.
Ya, nah di situ kita tidak tahu mereka masbuk atau tidak. Yang jelas kita mengambil kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaahnya. Jadi sehingga memilih salah seorang di antara mereka untuk kita ikuti. Nah ini tadi terkait dengan posisi, misalkan ada 4 orang yang sholat di situ, gitu ya. Nah, karena terkait dengan posisi kita, maka kita bisa ambil yang paling kanan, gitu ya. Kita bisa ambil yang paling kanan. Ya, jadi sehingga nanti posisi kita bisa pas, gitu ya. Ya itu insya Allah. Jadi terkait dengan istilah masbuk tadi yang tidak boleh dijadikan imam tadi mesti diperjelas dan dipertegas lagi ya. Jadi bukan setiap yang masbuk, tapi tadi yang masbuk bersama-sama. Ya, jadi yang mereka sudah berimam pada seorang imam tidak boleh menjadikan salah seorang di antara mereka menjadi imam kedua. Ya. Nah, jadi yang penting tadi kesimpulannya seorang makmum tidak boleh berimam pada 2 imam dalam satu sholat, kecuali imamnya batal sehingga digantikan oleh imam baru. Ya, nah kalau tidak batal imamnya, jadi ternyata menyelesaikan sesuai dengan tugasnya, dan yang masuk ini berarti menambahkan kekurangannya sendiri-sendiri tanpa mengutus imam baru yang ada di antara mereka. Ya itu insya Allah terkait dengan yang masuk ya. Jadi memang dulu saya pernah mengalami, jadi sama-sama masuk nih ya, tapi saya masuk yang maksudnya yang menjawab. Terus ada lagi yang masuk sampai juga masuk pada saat anda selesai salam. Nah, dia mundur. Yang terakhir. Jadi kita jadi imam itu yang nggak boleh. Ya, nah itu yang nggak boleh. Ya itu yang nggak boleh ya. Ya. Ya, ya, yang dipersilakan tadi yang baru datang, nah, kemudian dia mau berimam pada salah seorang di antara mereka, itu yang dipersilakan. Tapi kalau dari tadi sama-sama masbuk ya, dan sudah berimam dengan seorang imam dan imamnya sudah menyelesaikan, maka tugasnya menyelesaikan sendiri-sendiri. Ya, jadi hadis-hadis ini terkait dengan salat khauf ini nanti bisa menjadi dalil terkait dengan itu ya. Jadi para sahabat ternyata mereka menyelesaikan sendiri-sendiri kekurangannya. Padahal mereka pun juga tidak masbuk ya, yaitu tadi karena memang tidak ada 2 imam dalam satu sholat, kecuali tadi imamnya batal dan ada pengganti imamnya. Ya silakan. Kita itu bisa merencanakan nanti waktu maghrib akan sholat di sono. Akan tetapi kebetulan jalan ada 2 nggak ketemu, nggak kata jamak mau berjalan atau nggak bisa ketemu waktunya untuk melakukan sholat maghrib itu. Maghrib bisa lambat, nggak ketemu lagi juga karena jalan masuk banget sholat di kendaraan tempatnya ya itu. Saya pernah mengikuti kajian fikih, caranya begini lah. Kalau nggak ketemu, ada niat nanti akan sholat maghrib itu katanya di dalam kajian itu. Katanya niat dulu sholat maghrib. Ya, kalau orang kena macet ini dia dalam perjalanan atau dia sedang tidur, pasti dia dalam perjalanan ya, berarti dia adalah musafir gitu ya. Jadi seorang yang kena macet berarti dia musafir. Ya, kalau dia musafir ya berarti dia bisa menjamak dengan isyaknya. Tidak musafir pun dalam keadaan seperti itu dia juga bisa menjamaknya. Jadi jamak ini tidak hanya untuk musafir tapi untuk mukim boleh jamak dalam keadaan tertentu. Jadi yang hanya untuk musafir saja itu yang qashar. Ya, tapi kalau jamak bisa untuk mukim dan musafir. Jadi kalau orang ragu saya ini safar atau tidak, kalau masalah untuk menjamak, nah tidak ada masalah. Ya, jadi tadi berarti niat jamak ya. Jadi nanti mau dijamak dengan isya, itu saja insya Allah aman ya. Jadi tidak pakai bahasa qadha tapi bahasa jamak. Ya. Nah jadi seorang yang tidak musafir dipersilakan untuk menjamak sholatnya dalam keadaan tertentu. Hadirin ya, di masa Rasulullah juga terjadi sholat jamak dilaksanakan padahal mereka adalah para mukimin, orang-orang yang mukim, karena setelah maghrib itu hujan lebat ya. Jadi sehingga daripada mereka pulang nanti belum tentu balik isyaknya, diajak menjamak oleh Rasulullah untuk isyaknya padahal mereka tidak dalam keadaan safarnya.
Jadi untuk jamak itu jelas sekali bahwasanya jamak bisa untuk mukim, bisa untuk musafir. Tapi kalau untuk yang qashar hanya untuk musafir saja. Ya, nah itu insya Allah terkait dengan jamak. Jadi terkait dengan masyaqqah berarti dipersilakan untuk menjamak sholat ya, meskipun itu adalah mukim. Ya. Ya, ada lagi? Ya, apa itu? Ya. Terkait dengan pakaian, juga juga pakaian kita ini kadang kita betul atau kadang kita kan buang itu jadi begini jadi ada basah rusak. Ya. Nah, kalau tempatnya aman itu dipersilahkan ya. Tapi kalau tidak aman jangan pilih yang berdiri. Ya. Ini terkait dengan tempatnya ya. Jadi kalau yang nempel urinor yang di dinding itu ya, itu yang kecenderungannya dia cipratannya tidak bisa diantisipasi ya. Jadi cipratannya tetap akan terjadi di situ. Tapi kalau dia jatuhnya di bawah, nah itu insya Allah lebih aman ya. Ya, jadi kan seorang ketika gulung bajunya, gulung celananya sampai lutut gitu ya, sampai lutut. Tapi ya ternyata dia kencing yang cipratannya itu dekat dengan area di situ ya, terkait dengan area pipisnya. Ya, dan kemungkinan besar cipratannya akan terjadi. Ya, berarti diantisipasi untuk tidak kencing di situ. Tapi kencing di yang aman ya. Jadi apakah di kloset gitu ya, jadi yang insya Allah aman di situ, jadi sehingga seorang tidak khawatir terkait pakaiannya. Jadi kalau kotor dengan najis kita akan pastikan berbeda. Jadi kalau kotor terkena oli, terkena apa, berarti sangat mungkin tidak ada masalahnya. Tapi kalau itu adalah najis, cipratan kencing, itu yang akan jadi masalah. Ya. Nah kadang-kadang orang karena melihat, wah ini kotor nih, banyak kena oli gitu ya. Nah, insya Allah aman ya. Tapi kalau terkena kencing meskipun tidak tampak gitu ya, itulah yang berbahaya. Nah, jadi karena hisab di alam barzakh itu dimulai dari kencing seseorang ya. Ya, jadi kalau kencingnya aman maka insya Allah akan aman terkait dengan sholat-sholatnya. Ya, jadi berarti seorang muslim menghindari kencing di tempat kencing yang tidak aman ya. Jadi kalau jatuhnya ke bawah sana insya Allah aman gitu ya. Tapi kalau jatuhnya dekat dengan paha kita gitu ya, nah itu tidak aman. Ya, meskipun tadi sudah diberikan antisipasi di situ, tapi tetap tidak aman ya. Jadi cipratannya itu sulit untuk bisa ditoleransi. Ya, nah ini menjadi masalah besar. Mengapa? Karena kencing itu termasuk yang mesti diantisipasi. Jadi berhati-hatilah engkau dengan kencing karena hisab yang dilaksanakan di barzakh itu adalah dimulai dari kencing seseorang. Jadi sehingga diharapkan bisa rapi dalam melaksanakan itu insyaallah. Ya, itu insyaallah ya. Jadi hadirin, jadi kalau harapannya masjid-masjid ketika dibangun untuk MCK-nya berarti tidak dianjurkan pakai yang itu gitu ya. Ya, silakan berdesain yang jatuhnya ke bawah agar bisa lebih aman di situ ya, dari jamaah yang mereka akan melaksanakan sholat terkait dengan MCK mereka. Ya, ini insyaallah dirahmatullah terkait bahasan kita di pagi hari ini ya, dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.